Ini data bunga iris, saya ada data iris flower. Ya. Data bunga iris ini data simulasi, ya. Data simulasi yang biasa kita gunakan contoh ketika kita menerangkan konsep tentang big data, data mining AI, biasanya salah satu pakai data iris. Ini ada 150 data. Nah, 150 data itu secara acak itu dipilih. Bagaimana cara pilihnya? Ini di sini. Nah, nanti Anda bisa menjelaskan detail per code. Kemudian setelah membangkitkan centroid acak, dipilih, mungkin ketemu data 1, yang satu ketemu data 12, dan satu lagi data 150 gitu ya. Yang semuanya dia menemukan acak gitu ya. Kemudian dari data yang dari titik acak itu kemudian dihitung ya, jarak antar data dengan pusat datanya. Itu satu-satu. Ini hitungnya di sini. Nah, ini yang perlu ada modifikasi. Kemarin saya katakan ada beberapa metode untuk ukur jarak. Yang saya terangkan kemarin ada 2. Apa aja? Ingat? Saya ingat. Sebelum saya terangkan ada 2 perhitungan jarak yang saya terangkan di Kuala Bali. Lalu jadi udah gitu soal spot absen tulang. Yang satu equidistant, yang satu meter. Ini equidistant. Perintah saya cari jarak macam-macam gantikan. Tugasnya ini. Jadi Anda mencari nanti beberapa cara menghitung jarak. Kalau kemarin kan sudah satu lah umum ya. Ada Minkowski, ada Manhattan, ada Evershin, ada cosine, macam-macam. Salah satunya nanti Anda tak suruh pasti di cara menghitung jarak. Jadi kita pakai equidistant. Yang umum digunakan itu mana? Yang umum digunakan. Tapi perintahnya karena tugas dan beberapa jarak nanti yang akan saya perintahkan untuk Anda itu cari jarak terbaik yang mana? Cari jarak terbaik. Ini mereka itu. Setelah kita menghitung jarak, gitu ya, ini functionnya, function inisialisasi centroid, function untuk menghitung antar titik dengan centroidnya, function untuk mengupgrade centroid. Jadi begitu ini ketemu, bisa jadi titik-titik ini belum seperti ini gitu ya, belum terbentuk seperti ini pun masih offline ya. Masih acak, kemudian kita ingin memastikan benar-benar sebuah titik pusat. Maka ada suatu algoritma untuk menggeser, ini mengambil. Saya geser sedikit titik pusatnya, hitung lagi jarak dengan pusatnya, geser lagi sampai sekian kali digeser, yang titik-titik ini tidak berubah. Jadi ketika digeser kemanapun, titik-titik ini akan selalu melingkupi karena ini adalah yang terdekat. Jadi ini tidak mungkin ke sana. Cara menggesernya, ya nanti ada bisa terangkan ya, cara menggesernya. Secara code seperti ini. Jadi dia menggeser dengan cara menentukan jarak rata-rata min, min itu rata-rata, k itu adalah master. Jadi dia menghitung rata-rata ini. Kalau ada sebuah titik yang secara rata-rata itu tidak termasuk dalam kelompok ini, dia akan keluarkan terus diulang-ulang. Ini function-functionnya terbentuk. Nah, ini dari function yang sudah terbentuk yang ada itu sekian function 1, 2, 3, kemudian dijadikan satu dikumpulkan. Ini adalah code utamanya. Pertama kita panggil function untuk pembangkitan centroid, ya, masuk ke variabel ini. Kemudian ada proses looping yang saya lakukan untuk looping di iterasi, ya. Ini dia
dia menghitung close centroidnya, ngambil dari sini. Ini kita menghitung update centroidnya, masuk ke sini jadi new centroid. Kalau new centroid ini merupakan sesuatu yang baru, ulang dari awal, ya. masuk ke sini, muter terus. Ya. Berapa kali iterasi? Ini saya pakai 200 kali iterasi. Kalau ini dijalankan, bisa kita pakai 300 iterasi, kita jalankan. Nah, ini bentuknya seperti ini tadi ya, sekarang. Kemudian coba kita arahkan lagi. Bentuknya ini sudah tidak settle, gitu ya. Jadi kalau serta simulasi biasanya kita bisa pakai 50 dulu deh, 50 iterasi. Bentuknya mungkin ini sudah settle kalau ini berarti ya 50 kali iterasi pun sekarang kita pakai 100 kali iterasi. Nah ini agak berbeda 100 kali. Kadang perlu kita bermain-main dengan jumlah putarannya gitu. Jadi 200 250 kalau tidak berubah berarti centroidnya harus seperti itu. Nah bisa jadi ini centroid yang terbentuk. Tapi 200 kali 50 seperti ini. Ini datanya terus tidak normal. Yang mulai apa? Kalau Anda lihat di iris flower ini antara iris flower itu ada jadi bunga yang dibedakan menjadi 3 macam. Ada virginica, iris virginica, versicolor, sama sotosan. Ada 3 jenis bunga. Ada 2 jenis bunga itu yang saling flat. Pak, saya sudah pernah menunjukkan bunga iris flower belum ya? Belum ya. Bunga iris ya? Bunga iris. Ini seperti ini semuanya. Ini kan yang diukur ininya. Ini ada antara sepal, ini ada petal. Ini ada beberapa jenis yang berbeda. Jadi untuk algoritma kajian clustering diterapkan di sini itu dia akan sering berubah karena ada beberapa data yang sangat banyak di sana. Perintah yang satu lagi, kalau cari data untuk menggantikan data ini ada cari data di mana, Pak Bapak itu sudah tahu ya di Google atau di apa ya. Cumplungkan sini dibuat pasal ini. Ada pertanyaan seputar kami clustering? Bisa algoritma step by step, Anda benar-benar bisa memahami. Nah, kalau di S2, S3 itu biasanya nanti kita akan ngoprek beberapa function ini. Oh, ternyata dari sekian banyak formula menghitung jarak masih ada kekurangan ketika kita ingin mengcluster data yang bersifat seperti ini. Kita main-mainnya itu adalah menemukan rumus untuk menghitung jarak dan data yang berbeda. Ini ada satu lagi yang perlu diketahui. Data itu ada beberapa. Saya sudah pernah, kalau nggak salah, pas minggu pertama ketemu saya dari Elena ya, saya submit terkait dengan tipe data ya. Apa hasil tipe data ini? Bukan. Tipe data bukan pemrograman. Kalau nggak sudah upload video ya, apa ya? Nominal, halo, apa? Nominal, ini kuis ini. Nominal, ordinal, oli. Yang berbentuk teks, ada nominal, ordinal bentuk teks, kemudian bentuk angka, ada kontinuus dan
display. Itu apa? Karena setiap data itu akan berbeda cara ngolahnya. Ini data angka semua yang bawah. Bagaimana kalau kira-kira ada sebuah Anda sekarang sudah menikmati juga ketika Anda searching di Google. Anda searchingnya tidak angka loh. Anda sih pakai kata-kata. Dan situ akan mengeluarkan sejumlah website yang terkait dengan query yang Anda masukkan. Itu juga proses clustering. Di situ Google itu mencoba menampilkan atau melakukan pengelompokan, disajikan ke depan Anda website yang sesuai dengan query Anda. Itu juga positif. Masalahnya sekarang yang di cluster sama Google bukan angka, tetapi teks, gitu kan? Itu berupa data nominal. Terus gimana caranya? Kita bisa melakukan proses clustering dengan data teks, bukan angka. Akan bisa menjadi proses apa yang ke dalam Angga, sudah tahu caranya kayak itu? Halo. Cara konvertnya pakai apa? Yang masalah ya dari apa? Jadi tadi apapun terjadi, komputer itu hanya ngerti angka. Dia nggak ngerti kata-kata, dia nggak ngerti teks. Maka ada satu teknik yang perlu kita pahami. Kita akan mengklaster angka, mengklaster kata-kata, mengklaster berita, mengklasifikasikan berita. Ya. Oh, itu termasuk berita bola, itu termasuk berita ekonomi, ini politik. Dengan proses klasifikasi. Itu menggunakan konsep diangkakan. Salah satunya menggunakan teori statistik dan probabilitas. Secara umum gini. Kalau kita menggunakan konsep probabilitas, ketika kita membaca artikel tentang bola, asumsinya bahwa di artikel itu pasti banyak kata-kata yang mengandung unsur perbolaan, gitu ya. Tidak bola loh, bukan kata bola aja ya. Katakanlah timnas, gitu ya. Biasanya kan bola, jaring, lapangan, dan kiperlitasnya dibandingkan dengan yang ekonomi kan seperti itu. Oh, ekonomi katakanlah tentang kurs, gitu ya, fluktuasi saham, perdagangan, katakanlah dibandingkan. Oh, dua kata-kata ini yang sering muncul kata-kata seperti ini. Gitu ya. Bisa jadi ini memang ke bola. Jadi pakai probabilitas. Kok tahu Pak? Itu adalah kiper, itu kata-kata perbolaan. Di sinilah yang perlu kita lakukan di Indonesia, belum banyak dilakukan riset. Di belahan dunia sana ada yang namanya